bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain, tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya diadakan peraturan itu dipenuhi, walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Waliyullah nomor 10 sing ana ijo. Aku ngobrol bari Gus Dur. Karena Gus Dur kali apa kula niku banget akrab. Pada waktu beliau belum menjadi PPNU, saya sering banyak ngobrol. Beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas Gus Dur, untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Itu jasanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun matur nuwun ke Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahat yang mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati, ini pasmu kurang ajar. Ini kalau model kayak gini, doktrin kayak gini itu sesat tadi. Jadi asapul mantul sedoyon. Kalau diikuti semacam itu, apa yang dibela oleh kalian? Orang sesat kayak begitu mau dibela. Gini apa benar? Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara sekalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing bela sapa? Sing bela sapa? Kalau seumpama habaib dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sapa sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI, Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, makanya hati-hati, pemerintah akhirnya mengerem. Sampai beberapa KNU sempat salah paham cuma Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Mbah Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja, Ma'ruf Amin. Nomor 2,
disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya boten peta, boten mengah, tapi ini masyarakat Malang harus tahu semua. Mereka menyebut Bayai Ma'ruf Amin itu babi. Di depan jamaahnya, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Itulah terima kasih kepada Bayai Ma'ruf Amin. Tidak nulis di dalam catatan sejarah Bayai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap Habaib. Tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Bayai Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan. Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan atau dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Subhanallah. Ini apa maksudnya Habib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya. Muhyiddin di Malang apa jawabannya? Apa itu jawabannya? Kenapa mereka nyebut Bayai Ma'ruf Amin babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya buka ada, orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja. Sempurna, kurang ajar ini orang. Masya Allah, model kayak gini dibela terus sama orang Malang. Sampai kapan itu jadi budak mereka? Yang salah-salah juga dibela. Maka mudah-mudahan nih Wali Songo semua bangkit di Malang ya. Di Malang bangkit ya. Ada gerakan Laskar Sabilillah di sini. Bentuk ke semua pelosok, para mujahidin, mujahidat, semuanya kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Bukan siapa-siapa. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan, oknum habaib yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Orang Indonesia tidak akan ngerti agama tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib. Tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara tidak akan kadzab, pembohong besar, menipu sampean. Bukanya, kalian buka itu sejarah Habaib datang di Indonesia. Abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah Hasan Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman. Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu adalah Cirebon Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Mayetua Samudra Pasai Islam, Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kadzab, pembohong, dajjal, tidak benar. Ini nipu Anda sekali. Ini saya harus katakan seperti itu. Melek apa enggak? Udah melek. Kupingnya bolong apa badan? Bolong apa badan? Kuping sumpah di belakang gak bolong-bolong sampai dicolok nih aku nih. Paham? Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bukan sekedar itu, sejarahnya dibelokkan. Indonesia tanpa Habib gak akan merdeka. Pada waktu 10 November Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan resolusi jihad, Panglima besar Bang Abbas Gunung Sandan, seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda. Habaibnya mana? Semua jadi kapiten, semua jadi mufti orang Belanda.
Betul ya betul? Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belanda terusir, kita merdeka, mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habaib. Kembali, ini kejahatan sejarah. Tak usah percaya, itu harus benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk Mbah Buyutnya sampean semua. Jangan mau dibohongi salah hati. Saudara-saudara sekalian, gini bener. Nek kiai bojone mung siji ya gelingan wae. Nek bojone telu biasa awet muda. Tur barokah kata. Kayak zaman-zaman itu kecing-kecing bojo loro pe gak wani. Nek ngomong gaya netok. Ngawat Pak Ali lawan bojone gak menang-menang sampeyan. Cukur bebu wis mulai. Kita ngomongin